Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Wike Wulandari. Kalian bisa memanggil Ibu Wike. Ibu beralamat di Desa Asembagus, lahir di Situbondo pada tanggal 29 Januari 1996. Lulus kuliah di Universitas Jember pada tahun 2018, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bersama materi Bahasa Indonesia kelas 9. Ya, untuk materi pertama, apa ya kira-kira pelajarannya? Untuk mengetahuinya, maka simak video berikut ini. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Adel Ahmad Azaim Ibrahimi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Ibrahimi 3 Sukorejo, Ibu Ziadatul Widat, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Dewan Guru dan teman, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang Allah mudah-mudahan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita menuju dunia yang terang benderang. Berdirinya kami di sini bukan ingin menjadi bunyai, bukan sebagai perdana menteri, apalagi penjual nasi. Tapi kami ingin menyampaikan pidato yang berjudul menghindari pergaulan bebas untuk menjaga proklamasi. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah. Amin. Ada yang tahu hubungan pergaulan bebas dengan proklamasi? Tidak. Pada zaman modern ini, banyak remaja yang terjerumus ke jalan yang salah. Berawal dari salah teman, ikut-ikutan, berakhir ke jalan yang salah. Mereka tidak tahu bahaya yang akan ditimbulkan. Zaman ini pergaulan bebas sudah terjadi di mana-mana. Hamil di luar nikah, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini, itu sudah lawas bagi mereka. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa harus menghindari hal-hal yang menyimpang dari aturan. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah. Amin. Para pahlawan telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi telah disusun untuk menjadikan negara Indonesia negara yang jaya. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk kemerdekaan negara Indonesia. Karena dengan pergaulan bebas, maka negara Indonesia menjadi sedikit harapan untuk melahirkan generasi yang bisa generasi penerus bangsa. Teman-teman yang dirindukan surganya Allah. Jika pergaulan bebas masih terjadi, Indonesia tidak akan bisa menjadikan negara ini negara yang maju. Oleh karena itu, kita sebagai para penerus bangsa harus berpikir bagaimana Indonesia di masa yang akan mendatang, karena kita lah masa depan Indonesia. Kita harus menjauhi pergaulan bebas,
menjadikan Indonesia negara yang lebih maju bagaimanapun caranya itu. Teman-teman sekalian seperjuangan, mari, siapkah kalian menjaga proklamasi? Siap! Kita harus siap menjaga proklamasi untuk menjaga negeri ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan sambil menari, di tengah jalan ketemu hantu. Kami pamit undur diri, semoga kalian tak akan rindu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak ya videonya? Itu adalah contoh penyampaian pidato oleh kakak kelas kalian. Jadi untuk bab pertama yang akan kita pelajari adalah pidato. Pidato yang akan kita bahas adalah pidato persuasif. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian pidato persuasif. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Orang yang menyampaikan pidato disebut dengan orator. Selanjutnya, tentang pidato persuasif, pengertiannya, jenis pidato yang isinya mengajak, membujuk, atau bahkan memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu. Jadi, pidato persuasif ini isinya adalah mengajak masyarakat yang mendengarkan pidato itu untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pidato yang isinya tentang kebersihan lingkungan, maka mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, ya, untuk peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Jadi, ketika orator atau orang yang berpidato itu menyampaikan pidato, maka di situ pasti ada topik yang akan dibahas. Contohnya tadi yang sudah Ibu berikan adalah pidato tentang kebersihan lingkungan. Contoh lain, pidato tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, itu contoh yang lain. Kemudian, ciri yang kedua, bersifat mendorong atau mengajak. Jadi, pidato persuasif itu sesuai dengan pengertiannya, maka isi dari pidato persuasif adalah mengajak masyarakat, mengajak halayak untuk melakukan sesuatu yang telah disampaikan, ya, jadi mengajak. Kemudian yang ketiga, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui pendapat. Jadi ketika dalam pidato itu terdapat gagasan, terdapat pendapat, nah disitulah apa tujuannya di sana, ya, agar masyarakat menyetujui gagasan yang disampaikan, menyetujui pendapat yang sudah disampaikan. Yang terakhir, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Kalimat yang bersifat membangun maksudnya bagaimana? Kalimat yang dapat membuat orang lain percaya apa yang telah kita sampaikan sehingga mereka mau mengikuti apa yang telah disampaikan dalam pidato. Selanjutnya, cara penyampaian pidato. Ada beberapa cara yang dapat orang lakukan ketika berpidato. Yang pertama, tanpa persiapan. Nah, jadi ketika kita berpidato tanpa persiapan apa-apa, contohnya ketua RT menghadiri acara desa, tiba-tiba disuruh berpidato tanpa persiapan apapun. Nah, mau tidak mau harus berpidato. Nah, ketika pidato yang disampaikan itu tanpa persiapan apapun, itu disebut dengan impromptu. Nah, kedua adalah memorasi. Memorasi ini biasanya menghafal teks. Contohnya apa? Ketika Bu Wike meminta siswa untuk berpidato di depan kelas. Nah, biasanya siswa ini menghafal teks terlebih dahulu. Teksnya ditulis, kemudian dihafalkan, lalu disampaikan di depan kelas. Kemudian metode selanjutnya adalah naskah. Di situ membaca teks, ya. Ada lagi, gimana contohnya? Nah, ada siswa ya tidak hafal teksnya. Jadi dia membaca dari awal sampai penutup, dibaca teksnya. Itu adalah metode naskah.
Selanjutnya adalah ekstemporan. Ekstemporan ini adalah berpidato dengan cara menyiapkan garis besar pidato. Jadi ditulis intinya ya dalam catatan kecil, ditulis, kemudian ketika berpidato dibaca sedikit ya, dibaca kemudian dijelaskan, dibaca dijelaskan. Jadi tidak membaca full teks atau dia tidak menghafal teks, tapi dia membawa catatan kecil ketika berpidato. Selanjutnya, struktur pidato. Struktur pidato adalah susunan pidato, terdiri dari 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Untuk salam pembuka contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya. Atau salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu contoh salam pembuka. Untuk ucapan penghormatan, contohnya, yang kami hormati Kepala SMP Ibrahimi 3 Sukorejo, yang kami hormati Dewan Guru dan Staf TU, serta siswa-siswi SMP Ibrahimi 3 Sukorejo yang saya banggakan. Nah, itu adalah ucapan penghormatan. Contohnya gitu ya. Kemudian ucapan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara. Nah, disebutkan acaranya ya, itu contoh ucapan syukur. Kemudian yang kedua, isi. Isi ini ya sudah dijelaskan. Kita mau bahas tentang apa di sana ya. Kemudian dibahas di isi. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah, di situ yang pertama ada harapan. Harapan ini kalau dalam pidato persuasif itu berupa ajakan. Jadi intinya kita mau mengajak apa kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya peduli lingkungan berarti mengajak untuk membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ disampaikan di harapan. Kemudian permohonan maaf. Contohnya gimana? Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata ya. Itu contohnya gitu. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Kemudian selanjutnya apa? Nah, tadi kalian sudah menyimak apa yang sudah Bu Wika jelaskan. Selanjutnya adalah pertanyaan. Ya, betul sekali tugas ya. Di situ ada 4 soal. Silahkan dikerjakan. Jangan bingung ya. Yang Bu Wika sampaikan itu sudah mencakup 4 hal itu. Jadi kalian tinggal mengulang saja. Ya. Kalau sudah dikerjakan, ya maka Bu Wika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.